Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, dalam program podcast tamu kita, tribunparang.com, Tribun Network. Kita dalam podcast ini banyak menghadirkan tamu-tamu penting dan orang-orang hebat. Dan kali ini kita menghadirkan seorang perempuan yang spesial, yaitu Ibu Eka Marianti, PhD. Silakan disapa, Bu Eka. Halo Tribuners, salam sehat dimanapun berada. Baik, baik, Bu Eka. Ini kita bincangnya walaupun nanti agak berat, tapi kita usahakan simple dan fleksibel aja ya, relax ya. Bu Eka, sebelumnya tentu Tribuners juga pengen tahu biofile Bu Eka ya. Ceritain dong, ya riwayat ringkas tentang pendidikan atau apa. Silakan, Bu Eka. Oke, terima kasih Pak Emil. Ini terima kasih sebelumnya atas kesempatannya bisa hadir di sini dan diundang untuk bisa berbincang-bincang terkait nanti dengan ekosistem halal gitu. Ya. Jadi kalau sedikit tentang profil untuk latar belakang pendidikan, saya S3-nya selesai di University Selangor, Malaysia. Ya. Di bidang pariwisata halal. Dan saat ini saya juga sebagai staf pengajar di Universitas Dharma Andalas. Kemudian setelah selesai PhD tahun 2022, saya coba apply untuk ikut program postdoktoral di Badan Riset Inovasi Nasional. Dan alhamdulillah lolos. Dan saat ini saya ditugaskan sebagai peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional, tepatnya di Pusat Riset Kebijakan Publik. Luar biasa. Ini pencapaian yang tidak semua orang bisa mendapatkannya ya, Bu. Oleh karena konsentrasi bidang halal, ya kita menghadirkan Ibu ke sini ya. Tentu pertanyaan kita semua juga. Bisa Ibu jelaskan tentang tentang pengembangan model industri halal yang seperti yang idealnya seperti apa? Iya. Jadi sebetulnya begini Pak Emil, kita di Pusat Riset Kebijakan Publik tahun ini berencana membuat riset tentang ekosistem halal, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita juga menjadikan lokus penelitian kita ada di beberapa wilayah karena memang skopnya ini ada nasional. Jadi wilayah tersebut yang kita ambil berdasarkan daripada salah satunya Google Trend. Dan kita melihat di sana beberapa wilayah yang minim pencarian tentang makanan halal. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat ternyata. Kemudian mungkin salah satunya adalah karena mayoriti masyarakatnya adalah Muslim. Maka ternyata di Google Trend itu pencarian tentang makanan halal itu sangat sedikit sekali. Kemudian kita mencoba untuk mengkomparasi dengan wilayah yang pencarian di Google Trend itu sangat tinggi untuk makanan halal, dan itu ada pada Provinsi Sumatera Utara dan Bali. Jadi nanti lokus penelitian kita itu memang ada di 4 wilayah gitu. Sumbar, Jawa Barat, kemudian Sumatera Utara dan Bali. Ya, arti itu memang sudah jadi planning ya, Bu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi Ibu singgung tentang ekosistem. Ya, semacam ada ekosistem dalam hal ini. Boleh bisa dijelaskan juga, Bu? Iya. Jadi kalau kita bicara ekosistem, ini adalah kalau eko berarti kita bicara lingkungan ya sebetulnya. Sedangkan halal itu adalah segala sesuatu yang baik gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai ekosistem halal adalah lingkungan yang memang mendukung praktek-praktek halal pada kedepannya begitu. Oh baik. Kemudian tentu semacam kalau dalam kita akademisi ya ada kerangka teori lah ya. Misalnya ini bisa dengan dosen nih. Beliau juga kan Bu Eka juga akademisi ya. Itu ada dalil ya tentang alas dasarnya. Tentang halal ini apa perlu bisa jelaskan? Ya sebetulnya gini udah kalau kita bicara kembali ke agama gitu ya. Dalil halal ini tentunya kita tetap panduannya adalah Al-Quran gitu ya. Dan itu pada surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi di sana ada dalil yang menyatakan bahwa hai manusia sekalian, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib.
dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, dan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam Al-Quran sendiri kita memang sudah diajarkan untuk menggunakan makanan atau mengkonsumsi makanan yang halal dan baik gitu. Jadi bukan hanya halal saja tetapi juga thayyib. Dan kebanyakan kita juga umat muslim, kalau di Sumbar kita mayoriti ini kan sudah muslim semua ya gitu. Tapi kebanyakan kita paham dengan halal, tetapi prosesnya banyak yang tidak halal gitu. Jadi kalau kita bicara halal bukan semata-mata hanya terkait dengan penyembelihan hewan saja, tetapi terkait juga dengan hygiene. Hygiene itu menjadi penting. Mungkin kita makan ya, kalau misalnya kita makan di restoran ternyata kita masih lihat bekas piringnya yang masih ada berminyak, kemudian mungkin bekas lap-lap yang sudah dilap ke meja, kemudian dilap ke tangan, kemudian diambil lagi dan itu kita konsumsi. Tidak higien ya? Tidak hygiene, betul begitu Pak Emil. Betul. Ini sangat perlu terperinci benar ya aturannya. Baik, ini agak serius nih ya perbincangannya Tribuners, tapi kita usahakan ini untuk lebih menambah khasanah berpikir tentang kita semua. Lanjut Bu Eka, yang kemudian Ibu sekarang kan tadi memaparkan bahwa sekarang sudah gabung dengan Badan Riset Inovasi Nasional ya, di BRIN. Kemudian selain melakukan riset, apa yang dorongan bentuk lain dari BRIN untuk mendorong tentang halal ini? Sebetulnya Pak Emil, di BRIN itu kita ada semacam struktur organisasi ya. Jadi sebetulnya di bawah kepala BRIN itu ada yang disebut dengan organisasi riset gitu. Kemudian di bawah organisasi riset ada lagi pusat riset. Di bawah pusat riset nanti ada kelompok riset. Dan di bagian saya sebetulnya kami di bawah kelompok riset kebijakan publik. Tapi kalau yang memang jadi outputnya nanti adalah kebijakan gitu. Jadi kalau memang yang menangani betul-betul terkait dengan riset halal yang terkait nanti dengan pangan, itu ada namanya pusat riset pangan. Jadi ada khusus Pak Emil pusat riset pangan. Kalau kami nanti outputnya adalah kebijakan. Gitu. Berarti memang dia dorongannya memang jelas ya, konkret ya. Betul sekali. Kemudian lagi dengan, karena Ibu akademisi lagi ya, dengan kegiatan aktivitas ya, seperti ini artinya sejalan ya, harmonis ya, artinya tidak kontraproduktif artinya. Betul. Karena ini kan memang secara akademisi itu punya 3 kewajiban gitu Pak Emil. Jadi bukan hanya mengajar, tetapi juga ada meneliti dan mengabdi. Dan ini sangat relevan sekali ya antara si peneliti dengan dosen gitu. Sebetulnya kewajibannya hampir sama nih, jadi sejalan. Ini terpenuhi ya? Terpenuhi, tidak ada kontraproduktif atau dan sebagainya. Baik. Sangat mendukung sekali malahan. Gitu. Baik, kemudian ada riset yang bermanfaat itu kan pada kategori action research ya, dan atau penelitian terapan. Outputnya dari riset ini apa? Jadi gini Pak Emil, kalau riset-riset yang biasa kita lakukan itu sebetulnya di sini kita beranjak itu memang dari riset awareness. Karena kenapa begitu ya? Kalau kita lihat saat ini konsumsi halal itu sangat tinggi sekali, dan ini berdasarkan data dari Global Research Economic. Dan di sana dinyatakan bahwa Indonesia itu ternyata konsumsi halal terbanyak gitu, dan tertinggi. Tapi Indonesia untuk ekspor itu sangat minim sekali Pak Emil. Dan ini kita mau melihat apakah selamanya Indonesia mau hanya sebagai penonton, karena selama ini kita hanya sebagai konsumen begitu. Kenapa kita tidak muncul sebagai produsen? Banyak hal di sini yang mau kita kejar. Kita nggak mungkin ya selamanya hanya ikut sebagai penonton dan tidak mengambil peran di situ. Sementara kita lihat sebetulnya bicara halal ini kalau dari segi ekonomi dan bisnis itu peluangnya sangat tinggi sekali bagi Indonesia. Baik Bu, ini lebih terperinci lagi ini ya. Kemudian kita lanjut destinasi halal ya, yang menghadirkan zona khas itu kuliner halal dan sehat. Jadi tentu ada kriteria khusus untuk penetapan ini. Walaupun sudah ada tempat-tempat makan yang sudah seperti Pujasera dan lain. Itu seperti apa pula Bu? Ya, jadi karena kita bicaranya mengenai produk halal,
Dan ada salah satu program pemerintah nih Pak Emil gitu menetapkan zona khas. Jadi zona khas itu adalah zona kuliner halal dan sehat gitu. Jadi bukan hanya halal tetapi juga sehat. Dan Sumbar juga terpilih menjadi salah satu provinsi dalam penetapan zona khas tersebut. Kalau di Sumbar ada beberapa daerah yang memang sudah dijadikan sebagai zona khas. Salah satunya adalah Kota Padang. Kalau yang sudah berjalan itu yang apa namanya Keselambung yang di Keselambung yang di Bukit Tinggi itu udah berjalan. Kalau sekarang ini untuk Kota Padang sendiri untuk mendukung pariwisata halal, perencanaannya adalah di Pujasera yang di bagian pinggir pantai dekat. Oh, yang di Hakim ya? Ya, dekat Masjid Al-Hakim. Dan betul. kriterianya gini Pak Emil, jadi tidak semua memang lokasi kuliner itu bisa dijadikan sebagai zona khas. Ada kriteria tertentu. Yang pertama adalah jumlah tenan yang ada di sana, atau misalnya jumlah warung atau tokonya itu minimal itu ada 10. Kemudian fasilitas itu harus dekat dari masjid. Jadi paling jauh jaraknya itu ada 500 meter dari lokasi untuk tempat ibadah. Kemudian yang ketiga itu nanti pengelolaannya itu harus dikelola secara profesional. Kemudian nanti yang keempat sudah mempunyai sertifikasi halal untuk lokasinya. Kemudian yang kelima itu harus ada fasilitas, misalnya tempat pencuci tangan, kemudian juga dapur yang bersih, kemudian juga toilet yang juga bersih, Pak Emil gitu. Ya, berarti memang kriteria itu memang ada sudah disusun ya. Betul. Dan penyedianya juga ada 5 klaster ini untuk penyedia zona khas. Yang pertama itu bisa disediakan oleh Pemda. Kemudian yang kedua itu bisa disediakan oleh oleh Pemda Kabupaten Kota. Kemudian yang ketiga itu bisa disediakan oleh swasta. Kemudian yang keempat itu bisa disediakan oleh komunitas, dan yang kelima itu bisa disediakan oleh perguruan tinggi. Dan saya juga dengar nih salah satu perguruan tinggi yang mau menyediakan zona khas untuk di Kota Padang, salah satunya adalah UNAN. Universitas Andalas ya? Universitas Andalas. Dan kami juga berencana sebetulnya saya mau diskusi ini sama Pak Rektor juga bagaimana kalau seandainya Universitas Dharma Andalas itu juga menjadi salah satu sebagai zona khas di bidang akademiknya nanti untuk perguruan tinggi. Ya, gitu. Idealnya seperti itu kalau di Sumatera Barat ya. Betul, karena posisi kampus kami kan juga di posisinya di tengah kota. Begitu Pak Emil ya. Ini sebetulnya udah luar biasa nih, banyak referensi tentang sumber-sumber bacaan yang kita bisa serap di sini, Tribuners ya. Kemudian ini masih ada nih pertanyaannya, lanjut ya, WK ya. Kita bicara halal ini kan sering dianggap sebagai hal yang eksklusif lah ya. Kalau bahasa ide eksklusif itu mungkin terbatas atau seperti apa ya. Tentu padahal ini berbicara halal tercermin bahwa segmentasi dan target marketnya seperti yang persoalan agama terbatas, masalah agama, padahal tidak ya. Bagaimana dengan konsumen yang non muslim? Oke. Nah, sebetulnya kalau kita lihat data di Inggris itu ternyata Pak Emil gitu, konsumsi halalnya 5% dari jumlah penduduk Inggris itu adalah penyuka halal begitu. Jadi bukan hanya terbatas untuk umat muslim saja. Karena tadi ketika kita bicara halal, kita bicara mengenai hygiene dan masalah kesehatan gitu. Dan banyak loh penduduk non-muslim itu menyukai makanan halal gitu. Karena tadi sudah terjamin hygiene-nya gitu. Jadi mereka mungkin bukan melihat halalnya begitu, tapi mereka melihat hygiene dari masalah kesehatan gitu. Iya, oke. Berarti sebenarnya tidak perlu dipersoalkan ya. Sebetulnya tidak ada persoalan di situ. Malah sangat membantu sebetulnya bagaimana menjaga kita bisa sehat dengan konsumsi makanan halal tadi. Betul, Bu. Kemudian terkait halal lagi dengan tentu bukan hanya pangan ya. Betul. Tapi juga jasa, ada pariwisata halal, ada Christian rating, ada event-event dari Indonesia Muslim Travel Index, menjelaskan ada 10 prioritas destinasi halal di Indonesia. Kalau mohon koreksi kalau saya keliru ya. Dan Sumbar berada di ranking keempat setelah Jakarta, Aceh, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Ditambah lagi Sumbar memiliki peraturan daerah, peraturan gubernur. Kalau ini seperti apa pula nih analisis Bu Eka? Silakan Bu. Iya. Jadi ini kita mungkin sedikit bicara mengenai pariwisata halal, Pak Emil. Ini juga sangat
sebetulnya saling mendukung sebetulnya ya, antara makanan halal dengan wisata halal. Karena untuk destinasi-destinasi yang sudah melabel dirinya dengan wisata halal, mereka harus menyediakan makanan halal sebetulnya gitu. Jadi untuk Sumbar saat ini kalau kita lihat dari data Kreasen Rating, mereka sudah masuk dalam urutan keempat. Ditambah lagi saat ini kita sudah punya Perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Kemudian juga didukung oleh Pergub tahun 2022. Dan ini mungkin saya sedikit memberikan informasi saja bahwa sebetulnya kalau kita bicara mengenai pariwisata halal bukan untuk mengeksklusifkan diri bahwa nanti ketika ini banyak sekali nih Pak Emil, maksudnya yang bicara kalau kita bicara pariwisata halal di Sumbar nanti yang datang itu siapa gitu. Apakah nanti wisatawan non-muslim nggak boleh nih datang ke Sumbar gitu? Bukan seperti itu ya? Bukan seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita berbicara wisata halal, nanti di destinasi itu kita harus datangnya berkerudung begitu. Harus memakai pakaian yang muslimah oke, tetapi harus memakai kerudung dan memakai pakaian yang panjang dan sebagainya. Tidak seperti itu begitu. Jadi sebetulnya pariwisata halal ini lebih terkait dengan hampir sama sebetulnya dengan pariwisata pada umumnya. Tetapi pariwisata halal ini kalau kita bicara yang gampangnya, bagaimana sebetulnya ketika si wisatawan muslim ini berwisata, ibadahnya tidak tertinggal. Lebih tepatnya seperti itu. Karena kan kebanyakan kita nih ketika kita mau berwisata, kemudian kita bingung nyari toilet di mana untuk wudhu. Kemudian musola nggak ada. Jadi kalau misalnya suatu destinasi sudah dilabel dengan wisata halal, sudah pasti musolanya ada, tempat sholatnya ada, kemudian tempat wudhunya ada dan bersih. Ini salah satunya. Kemudian peralatan sholatnya ini juga bersih. Dan ini ketika sesuatu destinasi sudah dilabel dengan wisata halal, berarti ada ini loh, ada awareness juga daripada si wisatawan. Oh, Padang sudah dilabel dengan wisata halal. Artinya kalau misalnya saya berwisata, saya bisa dijamin bahwa ibadah saya nggak ketinggal. Dan makanan yang saya konsumsi di sana pasti halal, begitu. Baik. Artinya sebenarnya wisata umum juga mesti seperti itu ya? Iya, bukan selalu. Jadi bukan kebanyakan gini. Apakah wisata halal itu hanya wisata ke masjid-masjid? Tidak. Mau ke Jam Gadang itu juga bisa dilabel dengan wisata halal. Ke Pantai Padang itu juga bisa dilabel dengan wisata halal. Mungkin terminologi atau definisinya mungkin wisata religius mungkin maksudnya kan. Tapi halal lebih general, lebih umum ya. Iya, karena sebetulnya ini Pak Emil, kalau kita bicara konsep wisata halal, sebetulnya baik itu wisata religius, wisata halal, wisata syariah, sebetulnya judul besarnya itu disebut dengan wisata religi sebetulnya Pak Emil. Jadi pembagiannya nanti ada 3. Ada yang disebut dengan pilgrimage tourism, ada yang disebut dengan Islamic tourism, dan ada yang disebut dengan halal tourism. Jadi ini memang banyak miskonsepsi antara yang ketiga ini saling bercampur baur gitu. Jadi ini wisata syariah, kemudian ini wisata Islamik gitu. Ini pilgrimage. Sebetulnya ini sesuatu yang sangat berbeda semuanya gitu. Ini luar biasa, terang benderang saya jadi juga dengan terbenar juga ya, dengan penjelasan dari Bu Eka ini. Baik Bu, ini sudah hampir di penghujung perbincangan tanpa terasa ya. Tinggal satu pertanyaan lagi. Sebenarnya kita bicara ini sebenarnya mudah-mudahan nih Tribuners melototin kita sepanjang perbincangan tadi. Pertanyaan kunci juga ditunggu mereka nih. Tentang industri pendukung pariwisata halal. Nah, itu tentu ada hotel syariah. Betul. Kemudian sejauh ini apakah sudah ada regulasi atau yang ngatur tentang syarat-syarat tertentu seperti hotel syariah itu, Bu? Tolong jelaskan dong. Baik. Salah satu pendukung wisata halal itu adalah industri halal tentunya Pak Emil, dan salah satunya di sini adalah restoran dan hotel syariah sebetulnya. Kebetulan ini terkait dengan disertasi saya nih Pak Emil tentang hotel syariah. Jadi waktu penelitian saya sudah survei tahun 2018 waktu itu sampai dengan 2019 saya ngumpulin data. Ternyata memang di Sumbar itu belum ada hotel syariah yang mempunyai sertifikasi halal dari DSMUI. Karena ini 2 hal yang berbeda. Kalau untuk makanan yang mengeluarkan adalah BPJPH, kemudian untuk industri halal hotel syariah ini yang mengeluarkan hampir sama dengan keuangan, jadi DSMUI. Dan sejauh ini hotel syariah yang ada di Sumatera Barat belum mempunyai sertifikasi halal. Dan bagaimana
sertifikasi hotel syariah maksudnya. Dan bagaimana dengan hotel-hotel yang selama ini dilabel dengan hotel-hotel syariah. Dan itu lebih kebanyakan kepada self claim. Dan ini uniqueness pada penelitian saya begini. Berarti kalau kita melihat awareness-nya masyarakat Sumbar terkait dengan syariah ini sangat tinggi sekali. Artinya tanpa diminta, mereka sudah mengklaim bahwa hotelnya itu adalah syariah. Dan itu ada kriteria tertentu sebetulnya bagaimana hotel itu ditetapkan sebagai hotel syariah. Salah satunya adalah dengan fasilitas, begitu. Fasilitasnya seperti apa? Yang pertama di hotelnya sendiri itu sebetulnya hampir sama sih dengan umumnya. Kalau kita lihat hotel-hotel konvensional, petunjuk arah kiblat ada juga di dalam kamar, begitu. Kemudian fasilitas sholat itu juga disediakan di dalam kamar. Tetapi salah satunya adalah mengumandangkan azan, waktu azan gitu ya, mengumandangkan azan ketika setiap waktu sholat, begitu. Jadi walaupun misalnya lokasi hotel tersebut jauh misalnya dari masjid, tetapi mereka punya tanda pengingat waktu sholat. Ini yang khusus tentang disertasi ya, programnya harus terpisah juga nih mestinya. Terusnya jadi ulas lebih banyak gitu. Baik, kemudian tanpa terasa ini sudah berakhir perbincangan kami. Sebenarnya banyak yang mau ditanya nih Bu Eka. Apalagi ini temanya sangat kekinian ya, faktual dengan kondisi kekinian kita. Terima kasih Bu Eka atas kehadirannya di studio tribunparang.com dalam program tamu kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan bagi Tribuners semua juga jadi referensi baru tentang halal. Sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, Tribuners tolong klik akun media sosial kami, Tribun Padang Official YouTube, TikTok, dan Instagram, juga Facebook. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.